Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Oke, kali ini Pak Sen akan membahas suatu bagian dari materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada pembahasan video kali ini yang Pak Sen bahas adalah pertama itu adalah unsur-unsur tabung. Kemudian bagaimana kita mencari luas permukaan tabung dan bagaimana caranya kita mencari volume tabung. Unsur tabung adalah dasar yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari tabung itu lebih dalam. Ingat, tabung itu terdiri dari 3 buah sisi. 2 buah sisinya itu berbentuk lingkaran dan 1 buah sisi yang berbentuk persegi panjang atau segi 4. Nah, dari gambar ini yang ada pada video, lingkaran L1 itu adalah alas tabung, ya. Kemudian lingkaran L2-nya itu adalah tutup tabung. Nah, itu kita sebut dengan tutup tabung. Kemudian R1, R2-nya itu ingat. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari, ya. Jari-jari. Kalau T-nya itu adalah tinggi tabung. Ya, tinggi tabung. Kemudian segi 4 ABCD ini adalah selimut tabung. Nah, sehingga bisa kita simpulkan unsur-unsur tabung itu ada yang disebut dengan alas tabung, ada yang disebut dengan tutup tabung, ada yang disebut dengan tinggi tabung, kemudian ada selimut tabung, dan ada juga disebut dengan diameter tabung. Oke, Pak Sen rasa untuk unsur tabung ini sudah jelas, ya. Nah, mari kita ingat lagi bahwa dalam mencari luas permukaan tabung itu bisa kita cari dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T, di mana R-nya itu adalah jari-jari, T-nya itu adalah tinggi tabung. Untuk V-nya kalian bisa menggunakan 3,14 ataupun 22/7, tergantung dengan R-nya. Jika R-nya itu adalah kelipatan 7, berarti kalian bisa menggunakan V-nya itu 22/7. Nah, ini untuk kelipatan 7, ya. Nah, untuk V-nya yang nilainya 3,14 itu selain kelipatan 7, ya. Lalu untuk rumus volume tabung, kalian bisa mencarinya dengan V sama dengan V kali R kuadrat kali T. Nah, untuk satuan untuk volume tabung ini adalah harus kubik. Nah, kalau rumus volume tabung, kalian bisa mencarinya dengan V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Oke, biar lebih paham bagaimana caranya kalian menggunakan rumus luas permukaan tabung dan rumus volume tabung, Pak Sen sudah siapkan beberapa latihan soal. Soal 1. Ini materinya menghitung luas permukaan tabung, ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada tabung, di mana kalau kita ketahui R-nya itu adalah 3 cm dan 7 cm-nya itu adalah tinggi, ya. Tentukan luas permukaannya. Jadi sesuai dengan formula yang tadi, jadi rumus luas permukaan kita tulis kembali LP sama dengan 2 kali V kali R kali dalam kurung R tambah T. Sama dengan 2 kali V. Nah, V-nya ini tidak Pak Sen ganti dengan 22/7 atau 3,14. Pak Sen cukup menuliskan dengan V-nya saja, ya. Kali R-nya. Nah, R-nya itu adalah 3 cm. Itu adalah R, ya. Kali 3 dalam kurung 3 tambah T-nya itu adalah 7, berarti 3 tambah 7. Sehingga 2 kalikan dengan V kalikan dengan 3 yang dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 tambah 7, 10, ya. 2 kali V, 3 kali 10 berarti 30, berarti 2V kali 30 berarti 60 Pi cm persegi. Ingat, satuan dari luas permukaan itu adalah persegi. Karena satuannya cm, berarti luas permukaan tabung ini adalah 60 V cm persegi. Jadi sangat gampang sekali. Oke, soal nomor 2. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas permukaannya. Tetap kita awali dengan menuliskan rumusnya. Luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R kali R tambah T. Selanjutnya luas permukaannya kita substitusikan. 528 sama dengan 2 kali. Nah, agar kita bisa menemukan R-nya berarti kita
masukkan saja nilai Pi-nya. Misalnya Pak San pilih nilai Pi-nya 22/7 kali R tambah 8. Nah, selanjutnya 528 sama dengan 2 kali 22/7 berarti 44/7 kalikan dengan R tambah 8. Nah, karena ini konstanta 44/7-nya ini kita bawa ke ruas kiri, jadinya dibagi ya. 528 kalau dia dibagi berarti perkaliannya dibalik. 528 kali 7/44 ya, sama dengan R kali R tambah 8. Sehingga 528 kali 7/44 adalah 84 sama dengan R kali dalam kurung R tambah 8. Nah, pada kasus seperti ini kita harus memilih nilai R-nya. Berapa sih nilai R-nya? Ketika dikalikan dengan hasil penjumlahan R tambah 8 itu menghasilkan 84. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa memilih R-nya sama dengan 1 misalnya. Apakah ketika masukkan R-nya sama dengan 1 itu menghasilkan 84? Coba kita cek. 1 kali dalam kurung R-nya yang di dalam ketika 1 tambah 8. Berarti 1 kali 1 tambah 8, 9. Sama dengan 9. Berarti bukan R sama dengan 1. Kita akan coba mulai dari 1 dan seterusnya ya. Jadi R sama dengan 2. Nah, untuk R sama dengan 2 kita masukkan 2 kali dalam kurung 2 tambah 8. Sehingga 2 kali 10 sama dengan 20. Oh, berarti bukan. R-nya sama dengan 2. Lalu kita coba R sama dengan 3. Kita masukkan 3 kali 3 tambah 8 berarti 3 kali 11 menghasilkan 33. Berarti belum. Nah, di saat R berapakah ketika kita pilih itu menghasilkan 84 dan ternyata setelah Pak Sen cek ternyata R-nya itu adalah 6. Kalian bisa mencobanya secara mandiri. Kalian akan menemukan di saat R-nya itu sama dengan 6. Sehingga 6 kali, kalau kita cek 6 kali 6 tambah 8. Sehingga 6 kali 14 menghasilkan 84. Jadi R yang memenuhi dari kasus ini adalah R-nya sama dengan 6. Jadi jari-jari tabungnya itu adalah 6. Soal nomor 3. Ini berkenaan dengan menghitung volume tabung. Jadi diberikan tabung dengan jari-jari 2 meter, tingginya adalah 6 meter. Nah, sehingga kalau kita mencari volumenya, kita tuliskan rumusnya volume sama dengan Pi kali R kuadrat kalikan dengan T. V-nya Pak Sen tidak pakai 3,14 ataupun 22/7, biar gampang dihitung ya. V kali R-nya adalah 2, di 2 kuadrat kalikan dengan tingginya adalah 6. Sehingga V kali 4 kali 6 sama dengan 24 V meter kubik. Nah, inilah volume tabung di samping. 24 V meter kubik. Soal selanjutnya. Soal ini berkenaan dengan bagaimana caranya menghitung tinggi tabung jika diketahui volumenya. Diketahui tutup suatu tabung memiliki diameter 10 cm. Jika volume tabung tersebut adalah 300 pi cm kubik, maka tinggi tabung tersebut adalah, seperti biasa kita tuliskan dulu rumus volumenya. Volume sama dengan V kali R kuadrat kali T. Kemudian masukkan volumenya berapa? 300 V sama dengan V kali R kuadrat. Nah, yang diketahui adalah diameter. Kalau mencari R-nya berarti setengah dari diameter ini. Setengah dari 10 itu berapa? Oke, 5 ya. 5 kuadrat kalikan dengan T. T-nya ini yang akan kita cari. Sehingga 300 pi sama dengan 5 kuadrat kalikan dengan pi, 25 V kali T. Ya. Nah, 25 V-nya ini kita bawa ke ruas kiri untuk jadikan sebagai pembagi. Sehingga 300 pi per 25 V sama dengan T. Nah, V-nya bisa kita coret
300 bagi 25. Hasilnya adalah T sama dengan 12. Jadi tinggi tabungnya itu adalah 12 cm. Oke, soal terakhir. Soal ini berkenaan dengan bagaimana caranya menghitung jari-jari tabung jika yang diketahuinya itu adalah volume. Terdapat suatu tabung yang memiliki tinggi 10 meter. Volume tabung tersebut diketahui 600 pi meter kubik. Jadi berapakah jari-jarinya? Kita masukkan dulu rumusnya, rumus volume. Volume sama dengan V kali R kuadrat kali T. V-nya kita masukkan 600 V sama dengan V kali R kuadrat kalikan dengan 10. Sehingga 600 pi sama dengan V kali R kuadrat kali 10. Berarti 10 kali V, 10 V R kuadrat. Karena ini mengandung V, kita pindah ke ruas kiri 10-nya. 10 V-nya biar bisa menjadi pembagi. Sehingga 600 pi per 10 pi sama dengan yang tersisa di ruas kanan adalah R kuadrat. Maka R kuadrat itu 600 pi bagi 10 pi. Ini bisa kita coret, kemudian nolnya 600-nya kita coret 1, ini 10-nya hilang. Berarti 60 per 1 adalah 60. Nah, karena yang ditanya adalah R, dan ini kita dapatkan baru R kuadrat, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengakarkan kedua ruasnya. 60-nya kita akarkan di ruas kiri, R kuadratnya kita juga akarkan. Sehingga menjadi akar 60 sama dengan, nah R kuadrat ini kalau kita akarkan, berarti kuadratnya hilang. Yang tersisa hanyalah R. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan akar 60 ini, R menjadi suatu perkalian. 60 itu adalah perkalian dari 4 kali 15. Sehingga R itu adalah akar 4 berapa? 2 ya. Akar 15 nggak bisa, berarti 15. Jadi, jari-jari tabung di samping itu adalah 2 akar 15 meter. Oke, hanya itu saja yang Pak San bisa bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlatih. Terima kasih.